Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 7 mengenai startup. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baiklah, pada startup kelompok kami membahas tentang keuangan dengan nama usaha yaitu Finantex atau Financial Technology. Dengan latar belakang, setiap orang pasti memiliki masalah keuangan yang mengakibatkan pemborosan pada kehidupan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menghambur-hamburkan uang untuk keinginan pribadi tanpa melihat adanya kebutuhan yang dianggap penting. Contohnya tidak memiliki dana darurat atau yang biasa kita sebut dengan tabungan. Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki manajemen yang baik dan benar. Jika masalah itu tidak terselesaikan, akan berdampak pada kesehatan mental, gangguan tujuan keuangan jangka panjang, dan kesulitan membayar tagihan. Jika masalah itu membesar, maka yang akan dirugikan adalah diri sendiri. Dari latar belakang masalah tersebut, kami mendapatkan validasi ide, yaitu yang pertama, apa kesulitan Anda saat mengelola keuangan tersebut? Kemudian yang kedua, ketika Anda merasa kesulitan dalam mengelola masalah keuangan, hal apa yang pertama Anda lakukan? Yang ketiga, bagaimana cara Anda menangani masalah keuangan tersebut? Yang keempat, apa yang Anda harapkan dari masalah tersebut? Dan yang kelima, apa yang membuat Anda senang selain jika masalah itu terselesaikan? Dari kelima validasi tersebut, kami mendapatkan kesimpulan bahwa setiap orang memiliki kesulitan dalam mengelola masalah keuangan. Mereka membutuhkan wadah dan pengingat akan pentingnya mengelola keuangan untuk mengatur dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, sehingga tidak terjadi pemborosan yang begitu cepat dan probabilitas untuk menabung sebagai simpanan untuk masa yang akan datang akan terpenuhi. Oke, selanjutnya ada market segmentation. Yang pertama ada geografi. Geografi yang dipilih adalah pulau yang terpadat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Selanjutnya ada demografik, range-nya dari remaja sampai dengan dewasa, mulai dari umur 16 tahun. Selanjutnya ada psikografik, yang melibatkan hobi berbelanja baik secara online maupun offline, yang memperhatikan kualitas, sementara yang lain lebih fokus terhadap harga. Kemudian ada juga yang mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan atau yang sedang hangat dibahas. Selanjutnya ada behavioral, ini menyelesaikan masalah kebutuhan hidup dan juga memenuhi hasrat keinginan. Total available market mengacu pada ukuran pasar maksimum yang dapat diakses oleh sebuah produk atau layanan tanpa adanya batas geografis atau industri. Pada market startup ini yang mencapai 100 miliar US dollar. Yang kedua, served available market. Pada konsep ini berguna dalam perancangan bisnis dan strategi pemasaran startup kita untuk menentukan bagaimana bisnis dapat memaksimalkan pangsa pasarnya. Yang ketiga, target. Pada target market ini kita memfokuskan kepada rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Selanjutnya untuk market share, kami mendapatkan data bahwa catatan keuangan memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu sebesar 21,7%. Di value proposition bagian produk dan service, kami menawarkan sebuah platform mengelola keuangan yang mana dapat membantu menyelesaikan masalah keuangan. Selanjutnya bagian get creator, ada dua hal, yaitu tabel penjadwalan keuangan dan kalender keuangan bermanfaat untuk memprioritaskan kebutuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya bagian pen reliever, ada pengingat dan pemberitahuan tagihan yang memberikan prioritas keuangan dengan mudah. Selanjutnya di bagian get mengharapkan pengguna dapat memanajemen keuangan terkelola dengan baik. Selanjutnya bagian find, yaitu mendapatkan pengalaman negatif yaitu stres dan tidak memiliki uang darurat. Yang terakhir ada customer job, yaitu pengguna diharapkan dapat mengingat waktu tagihan dan jadwal tabungan pengguna. Finantek yang kami bandingkan dengan startup lainnya seperti manajemen keuangan dan catatan keuangan, ada beberapa perbedaan pada fitur yang kami berikan. Contoh fitur rekap keuangan pada Finantek dan manajemen keuangan mencakup grafik, statistik, dan tabel, sementara catatan keuangan hanya memiliki grafik saja. Selanjutnya dalam hal harga berlangganan,
Fintech menawarkan harga yang terjangkau, manajemen keuangan memiliki harga yang lebih murah, sedangkan catatan keuangan memiliki harga yang lebih tinggi. Kemudian dalam bagian berlangganan, Fintech menawarkan fitur tambahan yang tidak dimiliki startup lain, seperti catatan keuangan yang hanya menambahkan fitur bebas iklan. Pada manajemen keuangan menawarkan fitur bebas iklan, warna tampilan, ekspor Excel, pencarian semua data. Kemudian pada Fintech menambahkan fitur bebas iklan, text to speech, ekspor Excel, dan notifikasi pengingat pada user. Di revenue model, kami memilih kombinasi freemium dan iklan, sebagian gratis dibarengi dengan iklan, dan jika pengguna memilih paket premium mendapatkan bebas iklan dan tawaran layanan lainnya. Dan selanjutnya ada bisnis model Unpad. Yang pertama ada Key Partners, beberapa pihak yang bisa kita ajak kerjasama diantaranya yaitu GoPay, OVO, dan Dana karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan bagi para pengguna. Selanjutnya ada Key Activities, aktivitas yang menyediakan layanan untuk menunjukkan produk yang ditawarkan, memberikan manfaat, dan mampu membantu memenuhi kebutuhan bagi pengguna. Yang ketiga ada key resource, adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Key resource untuk mewujudkan value proposition ini diantaranya seperti SDM, yaitu programmer, digital market, designer, dan data scientist. Selanjutnya sumber daya keuangan juga sangat dibutuhkan untuk membangun startup ini. Contohnya seperti funding from VC sebagai untuk investasi swasta yang memberikan modal pada perusahaan-perusahaan yang awalnya memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat. Value proposition mengenai fitur apa saja yang dibutuhkan pengguna dan membantu masalah yang diselesaikan dari pengguna. Keempat, customer relationship, cara membangun hubungan yang kuat dengan melihat review dari iklan yang ditawarkan dan rating pengguna lainnya. Selanjutnya, customer segment. Kita melihat peluang berdasarkan perkelompokan umur yang ditargetkan kepada pengguna yang berusia 16 tahun hingga dewasa dan melihat tren atau segala sesuatu yang sedang hangat dibicarakan oleh kalangan remaja dan dewasa dalam hal keuangan. Channel ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan bisnis melalui startup. Channel ini atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang startup ini kepada pengguna yaitu melalui AdSense, Facebook, Instagram, TikTok, dan transaksi melalui platform aplikasi lainnya. Kedelapan, cost struktur. Dalam mengoperasikan suatu hal harus ada pemerataan biaya sesuai dengan value proposition agar memiliki keseimbangan antara fitur yang diberikan dan biaya dalam mengoperasikan fitur tersebut. Seperti pada startup ini, biaya tetap yang memiliki nilai konstan yaitu gaji karyawan, sewa server internet, kemudian variable cost yang merupakan biaya dengan nilai yang berubah-ubah yaitu X. Kesembilan, revenue stream. Sumber pendapatan yang didapat startup ini berasal dari berlangganan premium dan iklan. Pendapatan ini sangat penting untuk mengelola startup dengan semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih.